Selamat pagi, selamat datang dan selamat bertemu kembali di dalam ibadah saat ini. Dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini adalah Minggu Paskah ke-6. Pada minggu ini kita merayakan masa penantian akan hadirnya Roh Kudus. Sebagaimana para murid mendapat peneguhan dari Tuhan Yesus saat menantikan datangnya Roh Kudus. Demikian juga dengan kita pada saat ini. Semoga melalui ibadah ini kita beroleh peneguhan Allah yang menyatakan kasih-Nya. Sebelum memasuki peribadahan minggu ini, mari kita bersama-sama bersaat hening secara pribadi. Dipersilahkan. Saat hening cukup dan mari kita bersama bangkit berdiri, kita menyanyikan NKB 73 bait 1 dan 2. Kasih Tuhanku lembut. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari ibadah saat ini kita awali dengan bersama-sama mengaku di dalam hati kita demikian. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Tuhan beserta saudara. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bahwa setiap pengikut Tuhan Yesus Kristus dipanggilnya untuk mengalirkan kasih. Tantangan kasih adalah kebencian,
dan mengatasi kebencian bukanlah hal yang mudah. Untuk itu dibutuhkan kekuatan, dan kita patut bersyukur bahwa Tuhan Yesus Kristus telah memberikan Sang Penolong agar kita berani menghadapi kebencian dan dapat mengalirkan kasih di tengah ancaman kebencian. Melalui tema ibadah mengalirkan kasih, kita diteguhkan oleh Tuhan untuk menaati panggilannya. Mari kita memuji Tuhan dari PKJ 219 bait 1 dan 2. Di saat ini ku angkat tembang. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita sadar bahwa kebencian kerap menggoda dan merasuki hidup. Dan dengan rendah hati, marilah kita memeriksa diri di hadapan Tuhan. Maka mari kita merenung secara pribadi dan bersaat teduh pribadi di dalam saat hening kita. Dipersilahkan. Mari kita bersama berdoa. Ya Tuhan, kami dipanggil untuk mengalirkan kasih melalui pikiran, tutur kata, dan perbuatan kami. Ampunilah kami ya Tuhan, bila pikiran, tutur kata, dan perbuatan kami tidak mencerminkan kasih Allah. Ya Tuhan, pimpinlah kami agar senantiasa membuka hati dan memaknai kasih-Mu. Dengan mengalami kasih-Mu, kami dapat mengalirkan kasih kepada sesama. Tolonglah kami, ya Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berita anugerah dari Tuhan yang diambil dari 1 Yohanes 1 ayat 9, yang beginilah firman Tuhan. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Demikianlah berita anugerah dari Allah.
Mari kita saling menerima, saling mengasihi, dan saling mengampuni dengan memujikan PKJ 179 bait 1 dan 2, kasih paling aku. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita memohon tuntunan dari Roh Tuhan agar kita dimampukan untuk merenungkan firman Tuhan saat ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, kembali kami memohon kepada Tuhan dengan penuh syukur, dan kami mensyukuri waktu ini. Kiranya Tuhan yang akan memampukan kami, membuka hati dan pikiran kami di dalam kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mampukan kami untuk mengerti, terlebih juga mampukan kami untuk dapat melaksanakan firman Tuhan. Hamba Tuhan yang Tuhan pakai untuk menyampaikan firman, mampukanlah, dan kiranya Tuhan yang akan memperlengkapi, sehingga pada saat ini hanya Tuhan yang akan berfirman melalui hamba Tuhan yang terbatas ini. Berkaryalah ya Tuhan di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita hari ini diambil dari Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 20. Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 20 yang beginilah firman Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Demikianlah
pembacaan kita. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan dan memelihara firman Tuhan. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita akan merenungkan firman Tuhan pada hari ini di dalam ibadah Minggu tanggal 17 Mei tahun 2020 dengan tema mengalirkan kasih. Mengalirkan kasih. Yang bacaannya diambil dari Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 20. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya kira semua setuju dengan sebuah pernyataan yang menyatakan bahwa Allah itu adalah kasih. Allah itu adalah kasih adanya. Karena apa? Kita tahu salah satunya di dalam Yohanes 3 ayat 16 dia mengatakan dia memberikan anaknya kepada dunia. Sehingga kita setiap orang percaya yang mengenal Allah itu juga harus saling mengasihi. Karena apa? Karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita umat manusia. Dan kita percaya itu merupakan rancangan Tuhan untuk kebaikan dunia, untuk kebaikan umat manusia. Jika kita meneliti bagian ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang kemudian membawa kita untuk memiliki sebuah pemahaman yang runtut, pemahaman yang sistematis tentang karya keselamatan yang dikerjakan oleh Allah di dalam diri Tuhan Yesus Kristus bagi umat manusia yang dikasihinya. Runtut bagaimana? Kita tahu Allah yang Maha Kasih telah memberikan anaknya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yang kemudian anaknya, yaitu Tuhan Yesus Kristus, memberikan hidup kepada setiap orang yang dikasihinya. Yang kemudian berikutnya hidup itu akhirnya mengakibatkan mereka atau orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan itu harusnya mempunyai cinta kasih antara satu orang dengan orang yang lain, termasuk musuhnya. Dan lalu dengan memahami konsep yang demikian, kemudian kita dapat semakin belajar, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ternyata Tuhan Allah memang menghendaki kita itu memiliki atau mengerti manusia itu bagaimana harus bersikap di dunia ini. Karena sekali lagi ketika kita memahami konsep tadi, Allah telah mengasihi manusia melalui hadirnya Sang Juru Selamat. Sang Juru Selamat kita Tuhan Yesus Kristus hadir di dunia dengan mengorbankan hidupnya, yaitu untuk orang-orang yang dikasihinya. Dan tentu orang-orang yang dikasihinya juga tentu dapat hidup di dalam kasih untuk mengasihi orang-orang di sekitarnya. Dengan memahami konsep tersebut, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengerti mengapa manusia dapat hidup dalam kasih walaupun di tengah berbagai macam perbedaan, pertikaian musuh, permusuhan, atau mungkin dalam kesulitan hidup kita ini. Nah, konsep tentang kasih Allah inilah yang mengalir dari Allah kepada manusia, yang kemudian dari manusia satu kepada manusia yang lain, yang akan kita pelajari, yang akan kita renungkan melalui pengalaman para murid ketika mereka akan berpisah dengan Yesus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam bacaan kita saat ini dalam Yohanes 14 ayat 15 sampai 20 adalah bagian dari ucapan perpisahan, selamat berpisah dari Tuhan Yesus Kristus kepada para muridnya. Dan sebenarnya kalau kita lihat secara utuh, ucapan perpisahan ini dimulai dari pasal 13 ayat 31 sampai dengan pasal 16. Dan kata pergi dalam ayat 28 memiliki dua arti, yaitu pergi mati
atau pergi kepada Sang Bapa, yaitu kembali ke surga. Ini berarti apa? Berarti para murid yang sekian lama telah bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus tidak bisa lagi bertemu dengan dia secara jasmani. Maka dari itu ketika para murid mendengar perkataan Tuhan Yesus Kristus ini, mereka begitu sedih. Mereka begitu sedih, merasa kehilangan, dan akhirnya mereka memberikan berbagai reaksi. Beberapa reaksi diantaranya adalah yang pertama, reaksi dari Petrus. Tuhan, kemanakah engkau pergi? Aku mau ikut, aku akan memberikan nyawaku bagimu. Di dalam pasal 13 ayat 36 sampai 37. Reaksi yang kedua adalah dari Thomas. Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Itu di dalam Yohanes 14 ayat 5. Yang kemudian reaksi yang ketiga adalah dari Filipus yang mengatakan, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Di dalam pasal 14 ayatnya yang ke-8. Dan reaksi berikutnya, reaksi keempat dari Yudas yang bukan Iskariot yang mengatakan, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Dalam pasal 14 ayatnya yang ke-22. Menanggapi reaksi tersebut, setelah melihat reaksi tersebut, akhirnya Tuhan Yesus memberikan sebuah tanggapan. Tanggapannya apa? Yaitu Yesus mengatakan hal-hal atau beberapa hal yang memberikan penghiburan, penguatan kepada para murid. Penghiburan itu adalah yang pertama, tentang hadirnya seorang penolong yang lain. Hadirnya seorang penolong yang lain. Bagaimana kisah tentang Tuhan Yesus yang dialami oleh para murid begitu tertanam di dalam kehidupan mereka. Dan setelah kematian, setelah kebangkitan dan kenaikan ke surga, murid-murid akhirnya memang tidak dapat bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus secara jasmani. Namun itu tidak menghalangi mereka, tapi mereka, para murid, dapat bertemu dengan Yesus dengan apa? Melalui bakti mereka dan menuruti perintah Tuhan Yesus untuk apa? Saling mengasihi. Dan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus adalah ketika ia mengatakan akan memberikan kepada para murid seorang penolong yang lain. Coba kita lihat di dalam ayat 15 sampai dengan ayat 17. Yang ternyata bagian ini di dalam perikop kita menjadi sebuah awalan untuk sebuah gagasan baru ketika Tuhan Yesus memberikan sebuah wejangan, nasihat kepada para murid, yaitu tentang hadirnya seorang penolong yang lain. Dan lebih khusus lagi di dalam ayat 15 ternyata sebuah ketaatan menjadi pembuka tentang gagasan baru ini. Ketaatan menjadi sebuah pembuka untuk gagasan yang baru ini, yang kemudian diikuti dengan sebuah penguatan akan hadirnya seorang penolong yang lain. Tapi perlu kita kritisi lebih dulu. Perlu kita lihat sebab akibatnya dulu di dalam pembahasan ini, secara khusus dalam ayat 15 ini. Sebab akibat yang bagaimana Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yaitu tentang apakah kita taat dulu baru kemudian akan hadir seorang penolong yang lain, atau seorang penolong yang lain itu yang akan memampukan setiap orang atau memampukan setiap para murid untuk taat. Kira-kira mau taat dulu baru hadir seorang penolong yang lain, atau seorang penolong yang lain itu yang akan memampukan para murid untuk taat? Coba kita lihat konteks bacaan kita. Konteks bacaan kita menunjukkan bahwa Roh Kudus diberikan kepada para murid dalam kondisi mereka menderita dan mengalami kesedihan karena mereka akan kehilangan kehadiran Tuhan Yesus Kristus.
Kalau Bapak Ibu punya Alkitab dalam terjemahan bahasa Jawa yang diterjemahkan pada tahun 1981, kata parakletos yaitu dalam bahasa Yunani itu ternyata diterjemahkan menjadi panglipur. Panglipur. Kalau dalam bahasa Indonesia diterjemahkan penolong. Yang kemudian kita pahami, kalau parakletos yang menjadi akar kata dalam bahasa Yunani dari yang diartikan penolong dalam Alkitab bahasa Indonesia, di dalam Alkitab bahasa Jawa diterjemahkan panglipur. Yang kemudian kalau kita terjemahkan di dalam bahasa Indonesia itu ternyata menjadi sebuah penghibur. Dan ini saya rasa memang cocok dengan konteks di mana mereka, para murid, merasa sedih dan kehilangan seorang sosok sang guru yang membutuhkan sebuah penghiburan. Karena mereka sedih merasakan kehilangan. Inilah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang mendasari bahwa para murid dikuatkan oleh parakletos atau sang penghibur untuk dapat taat dalam melaksanakan setiap amanat dari Kristus, walaupun Yesus Kristus tidak bersama-sama dengan mereka secara jasmani. Lalu sekarang bagaimana para murid bisa begitu yakin bahwa seorang penolong yang lain itu bisa atau akan benar-benar menguatkan mereka? Penolong yang lain. Bagaimana bisa benar-benar yakin dan jangan-jangan itu hal yang lain? Atau apakah itu kemudian akan menggantikan sosok Yesus yang selama ini menguatkan para murid? Dari bahasa Yunani yang diterjemahkan yang lain di dalam Alkitab bahasa Indonesia, yaitu kata alos. Kata alos ini diartikan menunjuk pada hal yang lain, tapi dari jenis yang sama. Menunjuk pada hal yang lain, tapi dari jenis yang sama. Jadi dapat diartikan ternyata Roh Kudus adalah parakletos yang lain daripada Tuhan Yesus Kristus, tapi memiliki sifat-sifat yang sama dengan Yesus. Dan ini menunjukkan bahwa Roh Kudus yang diberikan atau sang penolong atau sang penghibur yang diberikan, penolong yang lain itu memiliki sifat-sifat yang sama dengan Yesus. Bukan penolong yang berbeda, yang lain, bukan yang berbeda. Dan juga kata yang lain ini ternyata juga dapat menunjuk pada seseorang seperti aku sendiri yang akan mengambil tempatku, yang akan melakukan pekerjaanku. Kita bisa lihat di dalam ayat ini konsep Allah Tritunggal disinggung. Konsep Allah Tritunggal yaitu Allah Bapa, Sang Juru Selamat telah hadir di dalam diri Tuhan Yesus Kristus dan akan selalu menyertai para murid sebagai Roh Kudus selama-lamanya. Di dalam ayat 17 kemudian dituliskan sebuah realita di mana Tuhan Yesus mengatakan realita yang ada tentang apa? Bahwa roh itu tidak akan diterima oleh dunia. Karena apa? Karena dunia tidak mengenal roh itu, dan roh itu akan menuntun para murid pada kebenaran. Jadi roh kebenaran yang dituliskan dalam ayat 17 itu adalah roh yang akan menuntun mereka, para murid, menuju pada kebenaran atau tetap hidup dalam kebenaran. Coba kita lihat dalam ayat 26 perikop ini, di mana di sana menunjukkan bahwa roh itu, roh kebenaran itu yang akan selalu mengajarkan dan mengingatkan kepada para murid tentang apa yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Itu hal yang pertama, penghiburan tentang hadirnya seorang penolong yang lain. Penghibur dalam kesedihan. Yang lain adalah bagaimana Tuhan Yesus itu juga hadir di sana, di dalam sebagai Roh Kudus. Dan yang kedua, penghiburan yang kedua adalah mereka, para murid, tidak akan ditinggalkan sendirian.
Dikatakan di dalam ayat 18a, Tuhan Yesus tidak akan meninggalkan mereka menjadi sosok yang yatim piatu. Artinya apa? Artinya iya, Tuhan Yesus akan selalu menyertai mereka, para murid, dan tinggal di dalam diri orang-orang yang dikasihinya. Kata yang dipakai dalam bahasa Yunani adalah orpanos, yang artinya adalah tanpa ayah, atau bisa juga diartikan tentang murid-murid dan pelajar-pelajar yang kehilangan kehadiran dan pengajaran dari guru yang dicintai. Nah, disinilah Yesus tidak ingin meninggalkan para murid, tidak membiarkan para murid hidup dalam kesendirian dan kesedihan. Saya kira itu sudah menjadi penghiburan bagi setiap murid. Apalagi ditambahkan di dalam ayat 18 bagian B, ia akan datang kembali. Coba kita pahami dulu kedatangan Tuhan Yesus yang bagaimana yang dimaksudkan dalam ayat 18 bagian B. Kita bisa memahami kedatangan Tuhan Yesus itu ada tiga pandangan. Yang pertama adalah kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Mungkin kita sering mendengar konsep itu, tapi saya rasa konsep itu tidak tepat jika dilihat dari konteks bacaan kita yang sama sekali tidak menyinggung tentang hari Tuhan. Lalu pandangan yang kedua, pandangan tentang kedatangan Tuhan Yesus adalah kedatangannya pada saat kebangkitan. Pada saat kebangkitan. Ya, walaupun kita tahu kedatangan Yesus pada saat kebangkitan memang hanya ditunjukkan pada orang-orang yang dikasihinya, bukan lalu kepada dunia yang begitu luas. Dan itu sepertinya memang cocok dengan apa yang ada atau dikatakan di dalam ayat yang ke-19. Lalu kedatangan yang ketiga, pandangan kedatangan yang ketiga adalah kedatangan Tuhan Yesus Kristus melalui Roh Kudus pada hari Pentakosta. Nah, ini sekali lagi saya sampaikan, ini berbicara tentang Allah Tritunggal, di mana sosok yang hadir, sang penolong yang diberikan itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Allah Tritunggal tentang Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus yang semuanya adalah sebuah kesatuan, karena memang hakikatnya adalah satu. Dan saya rasa pandangan yang ketiga ini, kedatangan Tuhan Yesus melalui Roh Kudus pada hari Pentakosta, ini adalah yang dimaksud oleh Tuhan Yesus bahwa dia akan datang kembali. Karena apa? Alasannya ya karena bacaan kita itu konteksnya adalah dalam konteks masih membicarakan tentang Roh Kudus. Masih membicarakan tentang Roh Kudus. Yang kemudian diingatkan lagi di dalam bacaan kita bahwa para murid tidak akan ditinggalkan sendirian, karena memang mereka hidup di dalam Kristus, yaitu kehidupan yang selalu mengandalkan Kristus, kehidupan yang selalu meneladan Tuhan Yesus Kristus. Itu pun saya sampaikan, itu karena apa? Karena penguatan atau kemampuan dari Tuhan Yesus Kristus yang memampukan kita untuk melakukan itu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kehidupan memang berasal dari Kristus, dan siapa yang selalu berada di dalam Dia akan selalu hidup. Ingat, yang namanya hidup itu bergerak. Kalau tidak bergerak perlu dipertanyakan, mati atau hidup. Dan tentu pemahaman hidup yang bergerak itu adalah hidup yang bergerak ke arah yang ke depan, maju itu bukan lalu terserah kita sakar PDW, tapi pergerakan kita maju itu adalah untuk menuju pada yang lebih baik. Itulah manusia yang hidup. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita perlu menghayati atau menyadari di dalam kehidupan kita, sesungguhnya kita sekarang dapat melakukan segala sesuatu itu hanya karena melalui Tuhan Yesus Kristus yang telah menguatkan kita. Dan Tuhan Yesus Kristus telah menggenapi seluruh perintah Allah. Maka hanya di dalam Dialah kita juga pasti bisa. Sebuah kehidupan yang penuh kasih adalah sebuah kehidupan yang mengalir keluar,
mengalir keluar dan melimpah dari tinggal di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan akhirnya apa? Berkarya di tengah-tengah dunia yang memang dunia ini memerlukan sebuah perubahan dari orang-orang yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tentunya apa? Orang-orang yang berjalan di dalam Roh Kudus. Jadi memang kita perlu menyadari di dalam diri kita masing-masing, seberapapun besarnya kemampuan kita untuk hidup bagi Allah dengan mematuhi perintah Allah, tidak akan pernah cukup. Karena satu-satunya yang Tuhan minta, Tuhan tuntut dari kita adalah hidup di dalam firman-Nya dan berserah pada pimpinan dan pemenuhan Roh Kudus kepada kita. Maka dari itu sebenarnya rahasia kehidupan orang Kristen, apa kira-kira rahasianya? Rahasia kehidupan orang-orang Kristen adalah sebuah kesatuan dengan Kristus. Bagaimana kita menyatu dengan Kristus? Karena itu perintah baru yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada kita, yaitu kamu harus saling mengasihi satu sama lain seperti aku telah mengasihi kamu. Dalam Yohanes 13 ayat 14 dan Yohanes 15 ayat 12 adalah suatu motivasi. Motivasi yang apa? Motivasi yang baru bagi kita untuk taat. Kita memang sering menganggap diri kita lah yang paling benar. Tapi pada saat ini kita tidak lagi berusaha dengan kekuatan kita, tapi kita berusaha dengan apa? Berusaha dengan tuntunan Tuhan. Karena Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap kita ketika kita menaati Tuhan, itu adalah wujud respon kita terhadap penerimaan dan kasih yang sudah kita miliki dari Tuhan. Seorang reformator gereja namanya Martin Luther pernah mengatakan, makin banyak seseorang mengasihi, makin serupa ia dengan Tuhan. Jadi dalam hal mengalirkan kasih Tuhan kepada sesama adalah proses di mana kita mengembalikan diri, atau proses di mana kita manusia kembali pada hakikat sebagai ciptaan Allah yang serupa dan segambar dengan Allah. Jadi apakah kita semakin banyak mengasihi? Apakah kita semakin banyak mengalirkan kasih Allah kepada sesama kita? Itulah pertanyaan reflektif bagi kita. Pertanyaan yang perlu kita ajukan kepada diri kita sendiri di tengah-tengah dunia yang pada saat ini semakin mengutamakan ego. Aliran kasih yang keluar dari kita adalah aliran kasih yang menguatkan dan memotivasi sesama manusia agar tetap semangat menjalani hari-hari yang ada. Walaupun di tengah pandemi ini kita tidak sendirian. Dan hari ini kita juga belajar bahwa Tuhan Yesus Kristus melalui Roh Kudus tidak akan pernah membiarkan setiap umatnya itu dalam kesendirian dan ketakutan. Karena dialah sang penolong yang akan selalu hadir dan menyertai kita. Maka mari kita mengusahakan hidup dengan penuh semangat, sehingga kita dapat mengeluarkan semangat itu kepada orang lain. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mengucap syukur kepada Tuhan dan menaikkan permohonan kita di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang maha baik, kami pada saat ini kembali bersyukur kepada Tuhan, yaitu mensyukuri segala kebaikan dan juga penyertaan Tuhan yang boleh terjadi di dalam kehidupan kami.
Kami masih boleh diizinkan untuk melewati hari-hari kami dengan penuh kesehatan, dengan penuh kelancaran, dan tentunya itu merupakan berkat pemberian dari Tuhan kepada setiap kami umat manusia. Dan kami yakin itu adalah pemberian dari Tuhan. Maka kiranya Tuhan yang akan mengajarkan kepada kami untuk bersyukur, berterima kasih, dan tentunya menyadari bahwa segala sesuatunya adalah berasal dari Tuhan Allah saja kepada setiap kami umat manusia. Terlebih kami juga masih merasakan bagaimana Tuhan masih melindungi kami di dalam kondisi pandemi COVID-19 saat ini. Dan pada saat ini kami juga semakin mengakui kebesaran Tuhan terjadi dalam hidup kami. Kami bisa sampai pada saat ini dengan penuh rasa sehat, bukan karena kekuatan kami, akan tetapi karena izin Tuhan yang boleh terjadi ataupun kehendak Tuhan yang Tuhan jadikan di dalam perjalanan hidup kami. Jangan sampai kami sombong ya Tuhan, jangan sampai kami merasa bahwa diri kami yang paling hebat, akan tetapi tetaplah ajarkan kepada kami untuk rendah hati dan selalu menyadari bahwa Tuhanlah yang memberikan segala sesuatunya bagi kami umat manusia. Pada saat ini kami berdoa bagi jemaat Tuhan secara khusus yang ada di GKJ Sukorejo, baik yang ada di Sukorejo dan seluruh wilayahnya, di Pelantungan, di Sukomangli, ataupun di Curug Sewu, ataupun saudara-saudara kami yang ada di luar kota yang tidak dapat pulang karena pandemi virus corona ini. Bolehlah Tuhan yang akan melindungi setiap jemaat Tuhan, menjauhkan dari kuasa-kuasa roh jahat, dari yang masih anak-anak sampai dengan yang sudah lansia, Tuhan yang akan melindungi. Bagi setiap kami yang saat ini masih bekerja ataupun pada saat ini tidak dapat bekerja, ataupun bagi kami yang sudah pensiun, yang sudah purna tugas, Tuhan yang akan melindunginya, memberikan kekuatan dan kesabaran bagi kami, sehingga kami tetap melihat pertolongan Tuhan akan hadir dan terjadi di dalam kehidupan kami. Kami juga bersyukur atas segala sesuatu yang boleh terjadi, karena kami yakin itu karena pemberian dari Tuhan saja. Demikian kami juga mensyukuri proses pembangunan Gereja Pepantan Curug Sewu yang saat ini masih terus berjalan, dan kami yakin itu merupakan turut campur Tuhan di dalam proses pembangunan ini. Ajarkan kepada kami untuk selalu memohon, ajarkan kepada kami untuk selalu melihat bahwa Tuhan yang akan selalu ikut turut campur di dalam proses pembangunan ini. Ya Tuhan, jujur di dalam hati kami masing-masing kami merasa sedih karena sudah beberapa minggu ini kami melaksanakan ibadah kami di rumah masing-masing dan tidak dapat berkumpul bersama-sama untuk memuji Tuhan di dalam ibadah kami di gereja. Kuatkan kami, mampukan kami, dan ajarkan kami untuk menggunakan setiap waktu yang Tuhan berikan, sehingga kami tidak semakin menjauh dari Tuhan, akan tetapi semakin menggunakan waktu kami untuk beribadah kepada Tuhan. Bila masih ada dari kami ya Tuhan yang memang menyepelekan waktu untuk beribadah kepada Tuhan, kami mohon Tuhan yang akan menegur kami, Tuhan yang akan mengingatkan kami dengan cara Tuhan, sehingga kami tidak semakin menjauh dari Tuhan, akan tetapi bolehlah semakin mengakui bahwa ini adalah kebesaran dari Tuhan saja. Dan pada saat ini perkenankanlah ya Tuhan kami menaikkan doa kami pribadi. Demikian ya Tuhan, doa ini kami naikkan dan kami serahkan setiap doa kami ke dalam kuasa Tuhan, kiranya Tuhan yang berkarya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat kami undang bangkit berdiri dan mari bersama-sama dengan jemaat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita memperbaharui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.
Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Mari kita bersyukur kepada Tuhan dengan penuh sukacita. Kita mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan di dalam ibadah saat ini. Persembahan kita dasari dari 1 Tawarik 29 ayat 14 yang berbunyi, sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmulah sendiri persembahan yang kami berikan kepadamu. Mari kita bawa kepadanya persembahan syukur kita yang terbaik, sembari kita memujikan Kidung Jemaat 292 bait 1 dan 2, Tabuh Gendang. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita bersama menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan di dalam doa kami hantarkan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dengan penuh syukur kami kembali datang sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kami pada saat ini ya Tuhan bersyukur karena telah diingatkan oleh Tuhan untuk memberikan persembahan sebagai wujud ucapan syukur kami atas segala kasih yang boleh Tuhan wujudkan dalam hidup kami. Maka kembali kami memohon tuntunan dari Tuhan agar kami dapat mengalirkan kasih Tuhan, kasih yang dari Tuhan ini kepada orang-orang di sekitar kami, sehingga bolehlah kami dapat menjadi berkat bagi orang lain. Kiranya Tuhan yang akan memberkati dan menyucikan persembahan ini, sehingga persembahan ini dapat digunakan untuk memuliakan nama Tuhan saja. Kami juga kembali memohon ampun apabila di dalam kami memberikan persembahan terselip dosa dan kesalahan, kiranya Tuhan yang berkenan akan mengampuni. Demikian doa ini kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Mari kita menjadi saksi Kristus. Mari kita memuji Tuhan dan mari kita menyiapkan hati untuk menerima berkat dari Tuhan. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi saudara dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman saudara, supaya oleh kekuatan Roh Kudus saudara berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin.